Puji Tuhan, Shalom Alahim. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk kita kembali bertemu, beribadah dalam wadah ibadah doa malam. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita mohon pimpinan Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dari pagi kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, hingga pada malam hari ini kembali kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan, melalui kesetiaan kami memuji dan muliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami sepanjang hari ini Tuhan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, bahkan yang tersimpan dalam hati dan pikiran kami yang tidak diketahui oleh sesama kami, ampuni Tuhan, agar apa yang kami lakukan pada malam hari ini, ibadah kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Semuanya beroleh berkat yang sama. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 530. Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di
dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku
penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus, dimuliakan Engkau, diagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang setia, selalu ada bagi kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan, kuasai pemikiran kami Yesus. Satukan hati kami untuk menyembah-Mu. Satukan roh kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Yang di gereja, yang di rumah, merasakan kehadiran Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Jamah setiap lidah bibir kami. Kami mau lebih bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah Yesus, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang kesusahan Tuhan hiburkan, yang mengalami kelemahan Tuhan berikan kekuatan baru. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Engkau sumber pertolongan bagi kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus, Kau Allah kami yang ajaib. Kau Allah kami yang mulia. Segala puji bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Kau Allah kami yang sungguh sangat baik.
kasih buat kesehatan kami. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Haleluya, terima kasih. Oh, yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Pada malam hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati baik jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, semuanya dalam penyertaan Tuhan, sehingga keberadaan gereja Tuhan ini semakin hari semakin maju, pekerjaan Tuhan semakin berkembang, keberadaan gereja menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, dan terlebih nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita doakan juga untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, kiranya biar Tuhan sendiri yang akan memulihkan, menyembuhkan apapun yang menjadi keluhan saat ini. Biar mujizat Tuhan terjadi ketika kita bersatu hati, memohon dengan kesungguhan hati kepada Tuhan Yesus. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kota kita tercinta Lamongan. Biar kiranya Tuhan mencurahkan belas kasihan turun atas bangsa dan kota kita. Pemimpin bangsa kita, pemimpin kota kita serahkan pada Tuhan. Biar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Diberi Tuhan hikmat marifat hingga mereka mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kita juga berdoa untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik yang ada di gereja maupun saudara-saudara kita yang beribadah di rumah masing-masing.
Semuanya Tuhan berkati. Dipersilahkan Ibu Martin memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang maha besar, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami kembali boleh berkumpul bersama-sama yang ada di gereja, semua hamba-hamba-Mu, Tuhan Yesus, juga beserta semua jemaat-Mu yang mengikuti doa malam hari ini, baik di rumah masing-masing Tuhan, biar mereka mengikuti dengan sungguh-sungguh dan baik dan benar Tuhan di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan, apa yang kami kerjakan bersama-sama pada kesempatan malam hari ini sungguh-sungguh berkenan bagi Tuhan, menjadi satu kerinduan kami untuk selalu boleh merasakan kasih dan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami, Tuhan, baik hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau yang ada di gereja, semuanya bersatu hati Tuhan Yesus. Tuhan, kami menaikkan siap doa-doa syafaat kami kepadamu. Malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga pastori yang ada. Tuhan, untuk keluarga hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala kami terkasih. Tuhan, terus tidak pernah berhenti kami berdoa Tuhan. Tiada jemu Tuhan, kami mendoakan buat keberadaan hamba-Mu Tuhan. Terus Engkau bela, Engkau campur tangan, Engkau memberi pertolongan, Engkau mengasihi dan Tuhan tak pernah meninggalkannya. Tuhan campur tangan buat setiap keberadaannya, kesehatan yang terlebih Tuhan. Kesehatan yang Kau berikan, kesehatan yang baik, pulihkan bahkan sembuhkan dengan sempurna apa-apa yang menjadi keluh kesahnya, baik hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala kami yang kami cintai. Sungguh boleh siap apa yang dapat dikerjakannya untuk melayani Engkau, mengembalakan siap kami jemaat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan Yesus. Semua yang ada Tuhan diberkati senantiasa, kesetiaan dan hidup benar di hadapan-Mu semakin bertumbuh-tumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau pakai semakin heran bagi kemuliaan nama-Mu dengan penuh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hamba-Mu dipenuhi dengan kuat kuasa Roh sukacita, damai sejahtera. Engkau melingkupi keluarga rumah tangganya dengan berkecukupan dan berkelimpahan Tuhan, sehingga apa-apa yang dibutuhkan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kau juga memberkati ketiga putra putrinya, baik yang ada di Lamongan maupun yang ada di luar kota, di Malang Tuhan, beserta suami juga cucu tercinta. Kiranya juga Tuhan selalu memberkati, menjaga, melindungi, bahkan Tuhan Engkau tidak pernah juga meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu, PD Bapak Paulus Suparno, PDM maupun PDP, Tuhan semua yang melayani dengan setia, kami semua jemaat-Mu, baik panatua, diakan, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada Tuhan, baik yang melayani musik, pujian, singer, song leader, baik Tuhan Yesus multimedia, juga penerima tamu, juga Tuhan melayani persembahan Tuhan, semuanya kami menyerahkan dalam tangan-Mu, juga para pendoa-pendoa syafaat yang terus melayani Engkau dengan setia. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka semua dengan kelimpahan kasih-Mu. Tuhan, memberkati dengan penyertaan dan perlindungan, terlebih kesetiaan mereka Engkau tambah-tambahkan. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang ada di gereja kami, mulai dari lanjut usia sampai remaja, dewasa sampai anak-anak balita. Tuhan, Engkau juga memberkati semua jemaat-Mu yang ada. Tuhan, dalam keadaan situasi apapun, berikan terus roh sukacita-Mu, harapan dan rinduan kami. Tuhan Yesus, mereka semua juga tetap taat dan setia kepada-Mu, semakin teguh di dalam iman mereka. Tuhan Yesus, mereka semua Engkau jaga, Engkau lindungi.
Tuhan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan Kau beri kekuatan. Bahkan Tuhan Yesus yang jauh daripadamu, bahwa semakin mendekat kepadamu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Kau terus memperhatikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan yang menghadapi permasalahan, persoalan, pergumulan dalam kehidupannya. Tuhan tolong, biarlah mereka bisa menyerahkan semua kepadamu, memohon pertolongan kepadamu, dan Tuhan sanggup Tuhan memberikan pertolongan Tuhan, sehingga mereka dapat mendapatkan solusi setiap permasalahan mereka dapat diselesaikan dengan baik. Dan semua jemaat-Mu selalu mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jam-jam gereja kami, mulai dari doa pagi di gereja Tuhan, setiap hari maupun doa malam, maupun Tuhan ibadah kaum muda remaja, anak-anak sekolah minggu, baik doa ibadah raya umum Tuhan, kiranya Kau memberkati semuanya, baik yang masih melalui online, sudah bertatap muka, yang sudah dikerjakan 3 sesi dalam hari Minggu, hari Sabat-Mu. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu, terus yang setia kepadamu Tuhan, semakin mau rindu selalu dekat kepadamu, melakukan setiap apa yang Tuhan berkenan bagimu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami untuk selalu di dalam dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati semuanya, sungguh berjalan dengan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan Yesus, Kau memberkati gereja kami Tuhan, semakin maju dan berkembang Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepadamu, berkemenangan dan diberikan Tuhan keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga gereja ini boleh menjadi terang, jadi kesaksian bagi lingkungan sekitar yang ada, juga semuanya hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, juga kota Lamongan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati bangsa kami ini Tuhan Yesus, dari Bapak Presiden sampai para aparat-aparat yang tertinggi, sampai pusat, sampai ke daerah-daerah. Tuhan Kau memberkati mereka dengan hikmat-hikmat yang bersumber daripadamu. Tuhan, Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka semua memimpin tidak dengan kekuatan sendiri secara manusia, tapi Tuhan, mereka memimpin dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan hati takut akan Engkau, sehingga Tuhan apapun yang dihadapinya semua dapat Tuhan Yesus diselesaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bangsa ini segera dipulihkan dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, semuanya boleh sungguh patuh dalam protokol kesehatan yang ada, sehingga Tuhan semuanya dapat dilewati, situasi kondisi yang ada kembali tidak normal kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Lamongan yang kami cintai, di mana kami tinggal berada Tuhan. Engkau juga memberkati kota ini, pemimpin kota ini, dan semua masyarakat kota Lamongan ini, sehingga Tuhan Yesus terjadi ada kedamaian, ketentraman, keamanan di tengah-tengah kota ini, sehingga kota ini merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga kami merasakan semuanya itu. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan di dalam semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan dengan pengertian, supaya kami memahami setiap apa firman yang Engkau sampaikan kepada kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berikan kuasa urapan Roh Kudus-Mu,
Sehingga Tuhan, hamba-Mu tidak memakai kekuatannya sendiri, tapi Engkau sendiri yang berkuasa atasnya. Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu, menyampaikan setiap isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Dan kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan Yesus. Siap doa-doa yang kami sampaikan kepadamu yang tidak sempurna, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan, sehingga berkenan bagimu Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur kalau kesempatan malam hari ini kembali dapat bersama-sama untuk beribadah di dalam kesempatan ibadah doa malam kita, meskipun masih secara online. Bapak Ibu dapat mengikuti dalam ibadah doa ini di rumah masing-masing, tentu dengan sikap yang baik, sikap yang penuh dengan kesadaran bagaimana malam ini kita sedang memuji dan menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya akan membacakan bagi kita bersama di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyi dari firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini merupakan salah satu bacaan favorit yang sering kali dihafal oleh banyak orang Kristen. Sebab di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16, bagaimana Yesus sendiri menyatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Ini sesuatu yang besar, sesuatu yang tentu betul-betul harus diperhatikan dengan sungguh. Sebab menjadi terang, kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang dapat dilihat, ya terang itu sesuatu yang dapat dilihat, maka bagi kita adalah apa yang bisa dilihat dari sebuah kehidupan sebagai orang Kristen. Apa yang dapat dilihat oleh orang lain sebagai seorang murid-murid Tuhan. Ini penting sekali. Sebab apa yang Yesus sampaikan, betapa terang itu haruslah sebuah terang yang bercahaya, terang yang kelihatan. Tidak seperti pelita yang memancarkan terang namun ditutup dengan gantang. Akhirnya tidak kelihatan, tidak nampak. Jadi sebagai terang, kita betul-betul harus membuktikan diri
Artinya dapat dilihat oleh orang lain benar-benar sebagai terang. Oleh karena Kristus yang ada pada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita menjadi terang dunia? Tentu ini pertanyaan penting bagi kita. Bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus bukan sesuatu yang tanpa makna. Tetapi ini sangat bermakna bagi kita bersama. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, ini sesuatu yang faktual, yang nyata. Kalau mungkin Bapak Ibu memperhatikan kota-kota yang ada di pegunungan, ya, artinya di atas gunung ini bukan berarti dia betul-betul dalam keberadaan tepat di atasnya gunung, tidak. Tapi di tempat yang tinggi, maka ketika malam hari, cahaya itu akan kelihatan. Ya, kotanya menjadi terlihat dari bawah, atau dari mana ia dapat dilihat. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kenapa? Sebab ada cahaya di sana. Lagi pula pentingnya untuk juga pelita menerangi apa yang ada di dalam rumah. Jangan sampai pelita itu ada, terang itu ada tapi tidak punya fungsi. Ini juga tidak boleh. Tetapi betul-betul harus dapat berfungsi dengan maksimal, menerangi. Kalau itu dalam rumah ya tentu menerangi rumah itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai terang dunia ini? Maka hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaklah terang kita bercahaya di depan orang. Hendaklah kita, kalau diumpamakan seperti kota yang ada di atas gunung, yang kelihatan, yang bercahaya. Kalau kita diumpamakan seperti pelita, hendaklah kita sebagai sebuah pelita yang dapat menerangi, artinya terang kita bercahaya, kelihatan. Baik itu di rumah atau dimanapun pelita itu dipakai. Pertanyaannya Bapak Saudara, mengapa kita menjadi terang dunia? Karena Yesus adalah terang dunia. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, Yohanes pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, maksudnya percaya kepada Yesus, menjadi murid-muridnya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi perhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Akulah terang dunia. Yesuslah terang dunia yang sesungguhnya. Kita dahulu berjalan dalam kegelapan. Bahkan kita dahulu adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Tetapi bersyukur ketika kita mengenal Sang terang dunia, kita mengikut Dia, kita percaya kepada Dia, mempercayakan hidup kita kepada Dia yang adalah terang dunia, maka kita tidak
lagi tinggal di dalam kegelapan, melainkan kita tinggal di dalam terang dan mempunyai terang hidup itu sendiri. Memiliki Yesus Kristus Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 9, saya akan bacakan dengan cepat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini kesaksian dari Yohanes. Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tapi dia adalah saksi. Dia adalah yang diutus Allah sebagai saksi memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi siapa terang yang sesungguhnya? Terang hidup manusia, terang dunia ini, Dia adalah Yesus. Dia adalah firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, tidak heran ketika seseorang yang mengikut Dia, tadi dikatakan percaya kepada Yesus, tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi justru orang yang sudah ada di dalam Yesus, dia memiliki terang hidup yang tentu akan menjadikan dirinya menjadi sebuah kesaksian yang nyata. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dan betul-betul memiliki sebuah kehidupan di dalam terang, sebuah kehidupan yang menjadi sumber kebaikan, menjadi satu kesaksian yang hidup tentang Yesus yang adalah terang hidup kita. Oleh karena itu, marilah dalam hidup kita, bagaimana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Allah, bagaimana terang itu ada pada kita, dan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita adalah anak-anak terang. Ya, sebutan anak-anak terang itu menunjuk kepada para pengikut Yesus, murid-murid Yesus, sebab Yesus adalah terang dunia. Lalu bagaimana sekarang kita hidup sebagai terang bagi dunia ini? Ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama, kita akan membaca dalam 1 Yohanes pasal 2, surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7, 8 mulai. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia
dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi, hidup menjadi anak-anak terang, maka yang pertama yang mesti kita perhatikan untuk supaya terang itu bercahaya dan dapat dilihat oleh semua orang, menjadi sebuah kesaksian. Kita adalah anak-anak terang sebab Kristus yang adalah terang dunia memiliki kita dan kita dimiliki oleh Dia. Maka yang pertama, setiap anak-anak terang tidak boleh tinggal di dalam kebencian. Benci itu sangat tidak suka. Ya, kebencian itu macam-macam bentuknya. Benci terhadap apa dulu? Ada orang yang benci satu jenis makanan tertentu, sangat tidak suka. Kalau dia melihat saja, reaksinya macam-macam. Ada yang muntah, ada yang mungkin langsung pingsan juga ada. Ada yang lari, ada yang marah. Karena benci, tidak senang, tidak suka. Nah, hidup di dalam terang tidak boleh ada di dalamnya kebencian. Ya, tentu yang dibicarakan bukan benci atau tidak suka terhadap makanan, bukan. Tetapi benci terhadap sesama manusia. Bisa benci terhadap orang tuanya, kalau dia istri terhadap suaminya, kalau dia suami terhadap istri, kalau anak terhadap orang tua berarti terhadap anak, saudara bersaudara, bahkan dengan tetangga kita. Jadi, untuk betul-betul menjadi terang yang kelihatan, maka dikatakan melalui perbuatan-perbuatan kita yang nampak, yang nyata, melalui apa yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan, Bapa dipermuliakan. Maka yang pertama, hendaklah kita betul-betul tidak lagi hidup di dalam kegelapan, dalam arti yang kita bisa lihat hari ini adalah hidup di dalam kebencian. Ayat 9, barang siapa berkata, ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa berkata, siapapun mereka. Mereka mengatakan bahwa aku di dalam terang, oh karena aku memiliki Yesus. Karena aku sudah percaya kepada Yesus yang adalah terang dunia. Betul, Yesus terang dunia. Engkau adalah anak-anak terang ketika engkau percaya kepada Yesus. Tetapi ketika hidupmu membenci saudaramu, maka sesungguhnya engkau tetap berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kadang-kadang orang menganggap enteng tentang kebencian. Dia Kristen, betul, tetapi masih menyimpan kebencian, kemarahan, sakit hati, ya, fitnah dan macam-macam terhadap saudaranya. Bukan saudara yang jauh, tetapi seringkali
Yang mereka benci adalah orang-orang yang dekat dengan mereka. Tetapi masih mengatakan bahwa ia adalah anak-anak terang. Bahwa ia ada di dalam terang itu. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita bersama, meskipun engkau berkata bahwa engkau ada dalam terang, tetapi kalau engkau membenci saudaramu, engkau masih ada dalam kegelapan sampai sekarang. Sebab kegelapan itu membutakan matanya. Ya, masih tidak dapat melihat ketika kita ada di dalam kegelapan yang pekat. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kita sudah memiliki sebuah predikat sebagai anak-anak terang. Karena kita dimiliki Kristus yang adalah terang dunia ini. Tinggal bagaimana hidup kita menjadi terang bagi sesama kita. Melalui perbuatan-perbuatan kita. Sesuatu yang nampak, yang dapat dilihat oleh sesama kita. Yang pertama, kita harus hidup bersih dari segala kebencian terhadap siapapun dan oleh karena hal apapun. Itu mesti kita lalukan dari hidup kita. Kebencian tidak boleh ngendon dalam hati kita. Tapi hati kita, pikiran kita harus betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita merupakan sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab meskipun kita mengatakan bahwa kita ada dalam terang, tetapi kita masih dilingkupi dengan kebencian terhadap sesama kita, maka sesungguhnya kita masih ada di dalam kegelapan itu. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjadikan hidup kita sebagai terang bagi sesama kita? Yang kedua, hendaklah kita dalam hidup sebagai umat Tuhan, dalam hidup kita menelanjangi perbuatan-perbuatan yang ada di dalam kegelapan. Efesus pasal yang kelima, ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Efesus pasal 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Yang kedua, saudara, mewujudkan sebuah kehidupan di dalam terang Tuhan, kita menelanjangi perbuatan-perbuatan dalam kegelapan. Artinya kita tidak lagi ada di dalam sebuah kehidupan yang di dalam kegelapan. Ya, ada percabulan, kecemaran, ya, kata-kata yang kotor, ya, sebuah kehidupan yang cemar, yang sundal. Ya, hal-hal yang demikian ini yang ditelanjangi. Ya. Ditelanjangi artinya betul-betul dibuka kedoknya sehingga kita tahu bahwa itu sesuatu yang keliru, yang gelap, sehingga kita tidak melakukannya dan akhirnya kita betul-betul hidup di dalam terangnya yang ajaib, terang yang ada di dalam Tuhan. Sebab memang dulu kita begitu. Tadi ayat 8 dituliskan, kamu dulu, kita dulu sama.
Kita adalah kegelapan, tinggal dalam kegelapan. Hal yang tidak baik, ya kata-kata kotor, kata-kata fitnah, meluncur begitu saja. Tapi setelah kita ada di dalam terang Tuhan, tidaklah demikian. Kita hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi kegelapan, kehidupan dalam kegelapan, ya, dalam hal-hal yang tidak baik, ada percabulan, ada kecemaran, ada fitnah, kedengkian, itu betul-betul ditelanjangi, ya, dibongkar segalanya, tidak dipakai lagi, tidak dikenakan lagi, tetapi yang kita kenakan sebagai anak-anak terang, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup mengasihi sesama, hidup mengasihi Tuhan, di dalam hal-hal yang betul-betul nyata bagi sesama kita. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan singkat kita malam hari ini, kamu adalah terang dunia. Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Artinya jangkauannya sangat luas. Kita punya visi, punya misi yang luas bagi dunia. Oleh karena Kristus terang hidup kita. Kalau bukan Kristus, tentu kita tidak punya apa-apa. Kalau bukan Kristus yang menerangi hidup kita, tentu kita tidak dapat menjadi terang bagi dunia kita. Tetapi bersyukur Kristus yang menjadi terang dunia, menerangi hidup kita, maka tugas kita hendaklah kita menjadi terang yang bercahaya. Tadi dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hidup dalam terang Tuhan. Yang pertama, tidak tinggal dalam kebencian. Apapun bentuk dari kebencian yang mungkin masih ngendon di batin dan hati kita, kita mohon dilepaskan Tuhan. Kita mohon supaya kita disucikan hati pikiran kita. Tidak lagi ada kebencian terhadap siapapun, baik orang yang dekat dengan kita maupun orang yang jauh dari kita. Hati yang bersih dari segala unsur kebencian. Yang kedua, hidup sebagai anak-anak terang, kita menelanjangi perbuatan kegelapan. Hal-hal yang masih dikaitkan dengan kegelapan, ya, yang sifatnya hal-hal yang sembrono, hal-hal yang fitnah, hal-hal yang dikaitkan dengan percabulan, kecemaran, kata-kata kotor, itu betul-betul tidak kita pakai lagi. Kita bukan lagi ada dalam kegelapan, tetapi kita ada di dalam terangnya yang ajaib, sehingga betul-betul hidup kita melalui perbuatan-perbuatan kita, terang Kristus itu ada bercahaya, sehingga memuliakan nama Tuhan bagi mereka yang melihatnya, sebab terang Tuhan telah nyata bagi setiap kita, umat yang percaya kepadanya. Oleh karena itu marilah, hendaklah terang Kristus ada dalam hidup kita, dan kita bersama-sama memiliki terang yang bercahaya di depan banyak orang, dan melalui perbuatan-perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kalau terang Kristus ada dalam hidup kami. Kami dimiliki Tuhan dan kami memiliki Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia, sehingga terang Tuhan memancar melalui kehidupan kami, melalui perbuatan-perbuatan yang nyata bagi sesama kami. Biar melalui hidup kami, nama Tuhan yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan dalam ibadah doa malam hari ini. Kami terus berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala,
untuk seluruh jemaat Tuhan, agar kami bersama ada senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tambahkan kesetiaan kami, kesungguhan kami, di dalam kami mengikuti ibadah doa malam secara online setiap hari Rabu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, kami mengakhiri dalam ibadah doa kami malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah doa malam hari ini, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.